نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الحاضرون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla di atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari Allah lah kita semua datang. Di bumi Allah kita berada sekarang. Kepada Allah pula kita semua akan berpulang. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatimul anbiya wal mursalin, penutup sekalian nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua, begitu juga kepada diri khatib sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat, semakin bertambah usia kita, semakin meningkat pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah derajat yang paling tinggi, posisi yang paling bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah ungkapkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa pada tahun 12 kenabian atau 12 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tercinta. Yang pertama, meninggal istri beliau Siti Khadijah, yang mana kita semua tahu bahwa Siti Khadijah adalah awalnya seorang pengusaha yang kaya, namun semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Artinya adalah Siti Khadijah membackup dakwah Nabi dari sisi logistik. Tak lama setelah waktu berselang, meninggal pula paman beliau Abu Talib, yang juga mendukung dakwah Nabi dari sisi pertahanan dan keamanan. Dua orang penting dalam hidup Nabi ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala
dan tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat berduka. Sebenarnya jamaah rahimakumullah, dalam sirah Nabawiyah itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada baginda Nabi, meskipun tanpa dukungan Khadijah, meskipun tanpa dukungan Abu Talib, dakwah Islam masih tetap bisa berjaya. Maka jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan yang spektakuler, perjalanan yang luar biasa, yang tak terbantahkan, yang fakta perjalanan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya Muhammad di antara tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah maha mendengar lagi maha melihat. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada baginda Nabi linuriyahu min ayatina, yakni memperlihatkan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan perjalanan yang begitu jauh tetapi ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, yakni lailan. Lailan itu maknanya satu malam. Ada pula yang memaknai separuh malam. Namun meskipun ada yang mentafsirkan sepertiga malam, seperdua malam, atau satu malam, yang jelas ini adalah sebuah perjalanan yang sangat singkat dalam jarak tempuh yang luar biasa jauhnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina kurang lebih 1400 kilometer, yang pada waktu itu ditempuh dengan perjalanan onta berbulan-bulan. Jangan bapak saudara bayangkan transportasi dulu dengan sekarang sama, tetapi dulu adalah dengan mengendarai onta. Kemudian dari Masjidil Aqsa di Palestina, Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan baginda Nabi sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh, bahkan ke Sidratil Muntaha, dan kembali lagi ke muka bumi ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Apabila kita lihat secara logika jamaah rahimakumullah, perjalanan yang begitu jauh, jangankan sampai ke Sidratil Muntaha, dari bumi ke matahari saja berjarak 150 juta kilometer. Begitu ahli astronomi mengatakan, jarak bumi ke matahari saja 150 juta kilometer. Apalagi jarak bumi dengan bintang gemintang yang ada di angkasa. Bahkan ada bintang yang jauh, yang jaraknya dari bumi ke sana adalah 1700 tahun perjalanan cahaya. 1700 perjalanan cahaya itu mencapai bintang Uaisuti, yang besarnya ribuan kali dari besarnya matahari. Semua itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Jamaah rahimakumullah, yang kita tahu bahwa luasnya alam jagat raya ini, misalkan kita sebut bintang gemintang, bintang itu berkelompok dalam sebuah kelompok. Satu kelompok bintang disebut dengan galaksi, ada disebut dengan galaksi Bima Sakti,
ada juga galaksi Andromeda dan galaksi-galaksi yang lainnya. Satu galaksi bintang berkumpul miliaran bintang. Satu galaksi berkumpul miliaran bintang. Dan jumlah galaksi pun subhanallah banyaknya. Semua itu berada di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita solat angkat takbiratul ihram, lalu kita membaca Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Selain dari Allah kecil, bumi langit kecil, kita apalagi sangatlah kecil. Bahkan bagaikan debu-debu yang tak berarti. Mari kita buktikan jamaah rahimakumullah. Andaikan ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal 5 tahun atau 10 tahun, lalu galilah kembali kuburnya, kita paling menemukan tanah, lalu ambil tanah itu agak 1 genggam, lalu kita jemur agak sekian lama di tempat yang panas, kemudian ditiup tanah itu, jadilah ia debu-debu yang tak berarti. Untuk apa kita sombong di muka bumi ini, padahal kita tidak ada artinya sama sekali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun semuka bumi ini manusia tidak solat, meskipun semuka bumi ini manusia kafir semuanya, yang kekuasaan Allah takkan pernah berkurang adanya. Yang Allah tetap Allahu Akbar, yang Allah tetap Maha Besar dari segala-galanya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala diperlihatkan. Itu pun diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Nabi hanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, min ayatina, tidak seluruhnya, tapi baru sebagiannya. Maka jamaah rahimakumullah, untuk itu tentu jamaah rahimakumullah yang patut sombong di muka bumi ini hanyalah Allah. Kita manusia ini tak berarti. Makanya orang-orang yang memiliki sifat sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Takkan pernah masuk surga orang yang apabila di hatinya memiliki rasa sombong meskipun sebesar biji zarrah. Siapa manusia yang paling sombong itu? Manusia yang paling sombong adalah manusia yang tak mau meletakkan kepalanya di tempat sujud. Manusia yang tidak mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sujud bapak jamaah, kepala yang terhormat ini, mungkin ada di antara kita yang menjadi kepala dinas, kepala bagian, kepala ini, kepala itu. Tapi ketika sujud, maka kepala kita letaknya di lantai, bahkan lebih tinggi pinggul kita daripada kepala yang terhormat ini. Artinya adalah di hadapan Allah kita tidak ada apa-apanya. Waspadalah bagi kita yang punya kelebihan. Jangan sampai digelincirkan oleh setan menjadi manusia-manusia yang sombong. Sedikit amal lalu meremehkan orang lain. Sedikit kesolehan baru lalu menganggap orang lain kafir semuanya. Sedikit ilmu lalu digelincirkan oleh setan dan kita menganggap orang lain di luar kita bodoh semuanya. Sedikit harta lalu digelincirkan oleh setan, menganggap orang lain, menghina orang lain dari sisi materi. Maka bagi kita yang punya kelebihan, hati-hati jangan sampai digelincirkan oleh setan, laknatullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, dari perjalanan yang begitu jauh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat. Jamaah rahimakumullah, begitu pentingnya perintah solat ini sampai-sampai mesti dijemput sampai ke Sidratil Muntaha. Untuk itu bagaimana kita selaku kaum muslimin betul-betul mengutamakan ibadah solat ini sebagai as-salatu imaduddin. Solat adalah tiangnya agama, tonggaknya agama. Bayangkan sebuah bangunan tak bertiang akan runtuh. Maka seorang muslim yang tidak melaksanakan solat, maka runtuh pulalah agama yang ada pada dirinya.
jangan pernah mengaku muslim kalau tidak solat. Kata baginda Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Beda kita orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah solat. Siapa yang meninggalkannya maka dia sungguh sudah kafir. Apalagi beda kita orang Islam dengan non-Islam. Kalau dari sisi face wajah, sama-sama wajah orang Indonesia, sama-sama wajah orang Timur. Kalau dari sisi pakaian, sama saja, tidak ada bedanya. Dari sisi penampilan, tidak ada bedanya. Maka satu-satunya yang paling urgen yang membedakan orang Islam dengan non-Islam itu adalah solat. Ketika azan berkumandang, yang non-Islam tetap berkeliaran, tetapi orang Islam datang ke masjid untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan kepalanya di sajadah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka pada hari ini momen 27 Rajab, bagaimana kita memetik hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mementingkan ibadah solat, dan ingatkan pula kepada anak-anak kita bagaimana hari ini kita di sini di Masjid Agung Nurul Iman ini sedang melaksanakan ibadah Jumat. Apakah anak laki-laki bapa atau kemenakan kita yang laki-laki juga melaksanakan solat Jumat? Apakah anak bapak yang mahasiswa itu pasti dia solat Jumat di kampusnya? Apakah anak bapak saudara yang di SMA yang laki-laki itu pasti dia solat Jumat di sekolahnya? Apakah anak kita yang SD SMP itu yang laki-laki pasti dia solat Jumat di sekolahnya? Sudahkah tadi sebelum berangkat Jumat bapak saudara tanya, apakah ananda berangkat Jumat? Maka jamaah rahimakumullah, perhatikan ibadah solat. Maka ibadah solat inilah ibadah yang utama di dalam agama kita. Siapapun kita, sebanyak apapun masalah kita, sesulit apapun ekonomi kita, sebanyak apapun dosa kita, yang solat tetap dilaksanakan. Inilah yang dapat khatib sampaikan. Semoga khutbah ini menjadi renungan bagi kita semua. Begitu juga bagi diri khatib sendiri. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim.